Ya, baik teman-teman, selamat siang kembali. Nah, berikutnya di sini saya akan membahas mengenai perangkat lunak atau yang biasa kita sebut software. Kita akan membahas pengertian software, fungsi software, jenis maupun contoh perangkat lunak tersebut. Nah, oke. Pengertian software ini sendiri adalah teman-teman sebenarnya apa yang dimaksud dengan software atau perangkat lunak ini sendiri. Pengertian software ini adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Berbalik hal dengan pengertian hardware yang berbentuk fisik, sedangkan software ini tidak berwujud fisik, teman-teman. Jadi dia sesuatu yang tidak terlihat di komputer ya seperti data dan lain-lain. Sebuah program dalam komputer yang tidak berwujud fisik itu adalah software. Ada juga yang menyebut pengertian software adalah suatu data yang diprogram atau diformat dan disimpan secara digital, tidak berbentuk fisik tapi dapat dioperasikan oleh penggunaannya melalui perangkat komputer. Sebuah software atau perangkat lunak merupakan jembatan penghubung yang menghubungkan antara pengguna dengan hardware sehingga dapat melakukan suatu perintah tertentu. Jadi tanpa adanya software maka komputer hanya sebuah mesin yang tidak bisa menjalankan perintah apapun di user. Begitu sekiranya teman-teman. Nah, ada beberapa juga pengertian jika teman-teman atau saya sendiri belum paham ya. Pengertian software menurut para ahli. Nah, ada beberapa ahli berpendapat. Contohnya di sini adalah Wiwit Siswautomo. Nah, menurut Wiwit Siswautomo, software adalah nyawa dari sebuah hardware atau komputer karena tanpa adanya perangkat lunak, komputer hanyalah sebuah hardware yang mati dan tidak dapat digunakan. Nah, ada juga pendapat menurut Roger S. Pressman. Nah, dia berpendapat bahwasannya software ini adalah suatu perintah program dalam sebuah komputer yang apabila dieksekusi oleh usernya akan memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diharapkan oleh usernya. Dengan kata lain, perangkat lunak berfungsi untuk memberi perintah kepada komputer agar dapat berfungsi secara optimal. Perintah usernya seperti itu. Menurut masih banyak pendapat beberapa ahli, namun kita ngambil beberapa saja. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu fungsi software ini secara umum, teman-teman. Nah, pada dasarnya fungsi utama software adalah untuk membuat sebuah komputer dapat menjalankan perintah dari user. Mengacu pada pengertian software yang dijelaskan di atas, adapun beberapa fungsi software ini sendiri, teman-teman, jadi ada sesuai yang sudah saya jelaskan tadi di awal ya, masuk ke beberapa fungsinya. Yang pertama yaitu menyediakan fungsi dasar dari sebuah komputer sehingga dapat dioperasikan. Bicara ketersediaan sistem operasi dan sistem pendukung pada komputer. Mengatur setiap hardware yang ada pada komputer sehingga dapat bekerja secara simultan. Menjadi penghubung antara beberapa perangkat lunak lainnya dengan hardware yang ada pada komputer. Nah, yang selanjutnya, perangkat lunak juga berfungsi sebagai penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin sehingga dapat dimengerti oleh hardware. Software juga dapat mengidentifikasi suatu program yang ada pada sebuah komputer. Dari penjelasan beberapa fungsi itu, perangkat lunak tidak salah bila software dianggap sebagai nyawa dari sebuah komputer ini sendiri, teman-teman. Bagaimana juga sebuah komputer hanya dapat beroperasi bila memiliki perangkat keras dan perangkat lunak di dalamnya, seperti itu teman-teman sedikit. Nah, software berdasarkan jenisnya ada beberapa jenis nih teman-teman, yaitu ada operation system atau sistem operasi,
yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola dan mengkoordinasi setiap komponen dan fungsi komputer. Beberapa contoh operating system adalah Windows, Linux, Unix, dan DOS. Teman-teman. Yang selanjutnya adalah programming language atau bahasa programan, yaitu perangkat lunak yang berfungsi sebagai pemberi instruksi standar yang melibatkan sintak dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan suatu program aplikasi komputer. Computer application program. Beberapa contoh bahasa programan adalah PHP, Java, Microsoft Visual Basic. Nah, application program aplikasi yaitu perangkat lunak yang memiliki fungsi tertentu. Misalnya software untuk presentasi, software akuntansi, dan lain sebagainya. Beberapa contoh program aplikasi adalah Microsoft Office, Word, MS Excel, dan MYOB, OpenOffice, ORG, dan lain sebagainya. Software sendiri berdasarkan distribusi ada beberapa nih teman-teman. Itu freeware, adware, spyware, open source, and shareware. Seperti itu teman-teman. Nah, contoh perangkat lunak ini ada banyak sekali contoh software yang dipakai oleh pemilik komputer untuk kegiatannya sehari-hari, baik itu software gratis maupun yang berbayar. Adapun beberapa contoh software adalah sebagai berikut, seperti halnya Microsoft Windows, Microsoft Office, Word, Microsoft Office Printer, PowerPoint, Google Chrome yang saya gunakan seperti ini, asik, Photoshop, FCL, Media Player, Firestone, Image Viewer. Seperti itu. Nah, banyak sekali nih contoh-contoh software ini sendiri teman-teman. Nah, sistem operasi sistem operasi kompleks yang mempunyai banyak fungsi, berbagai macam fungsinya ya teman-teman. Kita ambil dari contohnya seperti halnya Microsoft Word, Microsoft PowerPoint. Yang sering kita gunakan adalah termasuk dari software yang sendiri. Justru sangat jelas ya teman-teman, ibarat kayak perangkat lunak ini atau software ini adalah nyawanya komputer ini sendiri teman-teman. Soalnya kenapa ya? Karena kalau tanpa software perangkat lunak ini, hardware kerjain apa? Maksudnya seperti itu. Ya, komputer isinya kosong, hampa, kita mau ngapain dalam? Dengar musik. Wah, itu harus ada softwarenya tuh, biar jelas. Iya, kenapa kan justru kegunaannya itu banyak. Perangkat lunak ini justru banyak yang digunakan, saling berkolaborasi antara hardware and software. Ini menjadi dua perangkat keras dan perangkat lunak ini menjadi sebuah perangkat yang sangat berguna untuk kemaslahatan dunia, the world ini sendiri teman-teman, sehingga kita dapat menggunakan komputer dengan baik karena melalui perangkat keras dan perangkat lunak ini sendiri teman-teman. Nah, untuk pembahasan perangkat lunak ini sangat banyak juga teman-teman, dan fungsi-fungsi ini tuh pasti sangat banyak, apalagi di antara tadi kan software dapat memproses data ataupun perintah atau instruksi sehingga memperoleh hasil atau dapat menjalankan sebuah perintah. Nah, jadi teman-teman tadi udah kita bahas ya mengenai fungsi software secara umum. Pengertian pertama yaitu kita bahas pengertian software, di mana software secara umum, pengertian software menurut para ahli. Alhamdulillah ya Allah. Nah, di sini juga kita bahas fungsi software secara umum, klasifikasi software berdasarkan
jenisnya, software berdasarkan distribusinya, dan contoh perangkat lunak software itu seperti apa. Kita bahas sedikit tentang Microsoft Word, Microsoft apa, nyawa dari komputer ini sendiri, teman-teman. Nah, mungkin selebihnya segitu aja pembahasan kali ini, teman-teman. Mungkin ada manfaatnya dari apa yang selama ini beberapa kali saya bicarakan, teman-teman. Selebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.